Saya terima mesej ini dari sahabat saya, Ustaz. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan kata-kata Allah ada tanpa tempat dan arah. Allah ada tanpa tempat dan arah. Bagaimana saya hendak memperbetulkan mesej ini dengan dalil sekali, Ustaz? Mohon pandangan Ustaz. Bunyi mesej tersebut, mengatakan Allah ada tanpa tempat dan arah. Allah ada tanpa tempat dan arah. Zat Allah, yakni diri Allah ada. Sudah ada sebelum dia cipta tempat, arah, masa dan semua makhluk. Semuanya tak ada. Zat Allah sudah ada. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Itu sebabnya mereka cenderung kepada tak boleh kata Allah di langit. Sebab itu memberi isyarat Allah bertempat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Persoalan ini banyak berlegar dalam masyarakat. Satu perkara dalam akidah yang perlu kita ketahui, golongan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita sebut sebagai golongan ittiba', mengikut Rasul dan para sahabat. Ustaz sudah jelaskan dengan panjang lebar semalam tentang salafus saleh. Siapa salafus saleh? Orang-orang yang hidup 3 kurun pertama keislaman. Mereka terdiri daripada sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, kalau begitu Ustaz, apa pula namanya mereka yang sudah atau yang berada setelah 3 kurun pertama? Jawabannya, mereka dipanggil dengan khalaf. Salaf dahulu, khalaf itu belakangan. Belakang Ustaz ini namanya khalfa. Dari kata khalfa, belakang, timbul istilah khalaf. Daripada salaf, maknanya depan atau dahulu, khalaf itu belakangan. Aliran yang paling utama dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi 2. Ustaz ulang. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada asalnya 3. Umat dakwah, umat ijabah dan umat ittiba'. Yang selamat ni umat ittiba'. Tapi umat ijabah ini umat Muhammad juga. Mereka orang Islam juga. Termasuk Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Islam liberal, semuanya ini umat Islam. Jangan kafirkan mereka. Tapi yang selamat dari neraka hanya golongan ittiba' yang ikut Nabi dan para sahabat. Kalau yang ikut tadi Muhajirin, Ansar tadi itu adalah salaf. Tetapi setelah 3 kurun berlalu, mereka dipanggil khalaf, yaitu golongan belakangan. Kedua-dua puak ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua-dua puak ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma terdapat beberapa perbezaan antara salaf dan khalaf. Khasnya tentang sifat Allah. Khasnya tentang sifat Allah. Kita fokus kepada sifat Allah, bukan yang lain.
Banyak perbezaannya, cuma ustaz tidak fokus sesuai dengan yang ditanya. Betulkah Allah itu di mana-mana? Atau Allah itu di langit? Okey. Bila kita bercakap tentang sifat Allah, ada 3 panduan utama yang kita kena ingat. 3 panduan utama ini menurut pandangan salaf. Salafus salih. Begitulah pandangan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Apa dia pandangan mereka? Pertama sekali, Allah Maha Ghaib. Apa makna Allah Maha Ghaib? Allah wujud, Allah ada, tapi kita tidak boleh lihat. Dan itu syarat pertama untuk jadi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib ini banyak. Syurga, neraka, malaikat, jin. Dan yang paling tinggi ialah yang maha ghaib. Siapa dia? Allah. Ini panduan pertama kalau ingin mempelajari sifat Allah supaya tidak menyimpang. Apa dia ketentuan pertama? Allah Maha Ghaib. Yang kedua, yang paling tahu tentang sifat Allah adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Yang paling tahu tentang sifat Allah, pertama, apa tadi? Allah Maha Ghaib. Betul tak apabila Allah itu Maha Ghaib, kita tidak nampak Allah, kita tak mampu untuk mensifati Allah. Sebab Allah tak nampak. Kita mampu membezakan itu lelaki, itu perempuan, barangkali dari jalannya, cara dia berjalan, cara dia bertutur. Mengapa kita boleh membezakan itu lelaki dan itu perempuan dari jarak jauh? Dari jalannya pun kita dah tahu, karena kita boleh melihat. Sekarang Allah kita tak boleh lihat. Ustaz buat contoh. Kita jumpa satu orang yang keluar dari belukar, keluar dari semak, keluar dari hutan. Pucat mukanya, terhengah-hengah, nafasnya kencang. Lalu kita tanya, kawan, apa sebab mukamu pucat? Apa sebab kamu terhengah-hengah, ketakutan? Ya, aku baru lihat ular besar dalam semak. Aku baru lihat ular besar dalam belukar. Oh, iya? Kira-kira sebesar paha atau sebesar lengan? Oh, sebesar paha. Barangkali ular sawah. Tahu tak kamu berapa kira-kira panjangnya? 3 depa ke 5 depa ke? Lebih kurang 5 depa. Besarnya sebesar paha. Boleh tak kau beritahu aku apa colornya, apa warnanya? Oh, warnanya kuning campur dengan hitam. Begini. Hadirin dan hadirat. Orang tersebut dapat sifati ular yang dia lihat itu. Mengapa dia boleh sifati? Mengapa dia boleh sifati ular demikian? Besarnya sebesar paha, panjangnya 5 depa, colornya bercampur kuning dengan hitam. Mengapa dia boleh sifati? Karena dia lihat, dia nampak. Nah, sekarang yang kita hendak bahas ni, Allah, dia Maha Ghaib. Tidak nampak. Nah, yang kedua, panduan dalam mempelajari nama-nama Allah. Panduan yang kedua, yang paling tahu tentang sifat Allah adalah Allah sendiri. Kalau kita sudah yakin yang paling tahu tentang diri Allah adalah Allah, apa implikasinya? Apa impaknya? Apa kesannya?
segala yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Imani saja. Kalau Allah mengatakan yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, itu menunjukkan Allah memang ada tangan. Allah yang sebut. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Disebut 7 kali dalam Al-Quran. Yakini saja Allah memang bersemayam. Jangan ditanya bagaimana bersemayamnya Allah. Jangan ditanya tangan Allah bagaimana. Jangan ditanya wajah Allah bagaimana. Wajhullah, wajah Allah. Allah ada wajah. Wajahnya yang nanti yang akan kita lihat di dalam syurga. Tapi yakini saja. Sebagaimana keyakinan salafus saleh, apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yakini saja tanpa bertanya bagaimana. Jangan tanya tangan Allah, jangan tanya bagaimana Allah bersemayam. Itu sebabnya salafus saleh antara lain Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Allah bersemayam sudah kita maklum, sudah ketahui. Wal kaifiyatu majhul. Bagaimana Allah bersemayam kita jahil, kita tak tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman kepada Allah bersemayam wajib sebab tertera 7 kali dalam Al-Quran. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya macam mana Allah bersemayam itu bid'ah. Bid'ah maknanya itu perkara baru yang muncul hari ini, yang dulu di zaman Nabi tak pernah orang tanya itu. Oleh sebab itu, kalau kita mau ikut salafus saleh, termasuk Imam Malik, guru Imam Asy-Syafi'i, yang mengatakan Allah itu bersemayam. Cuma jangan ditanya bagaimana cara Allah bersemayam. Beriman pada Allah bersemayam itu wajib. Jangan tanya. Kalaulah keyakinan macam itu boleh sesat, itu secara indirectly kita mengatakan Imam Malik telah sesat. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali itu sesat. Sebab mereka berpandukan kaedah tadi. Pertama, Allah Maha Ghaib. Dia tak nampak. Karena tak nampak, kita tidak mampu untuk mensifatinya. Yang kedua, yang paling tahu tentang Allah yang Maha Ghaib adalah diri Allah. Apa dia implikasinya? Segala yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang namanya, sifatnya dalam Al-Quran, yakini saja. Jangan kita robah-robah kepada makna lain. Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiga, insan yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah. Yakni para rasul. Apa sebab para rasul? Para rasul dapat wahyu. Semua ucapan rasul adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah pada ayat 3 dan 4 dari surat An-Najmi. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi ucap itu berdasarkan hawa nafsunya, tapi semua ucapan Nabi adalah wahyu belaka. Kalau Nabi SAW pernah bersabda, Nabi SAW pernah bersabda, ceritanya macam ini. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Pada suatu hari, seorang majikan membelasah, menempeleng, atau menamparkan jariah. Jariah maknanya hamba abdi perempuan. Yang disuruhnya mengembala kambing di padang pasir. Ternyata satu ekor dari kambing dimakan serigala. Satu ekor kambing yang digembala oleh jariah ini dimakan oleh serigala. Karena marahnya majikan, dia tempeleng.
dia belasah. Kemudian majikan tersebut menyesal. Menyesal sangat. Lalu dia berkata, "Jom ikut aku." Jariyah, "Jom ikut aku." Jariyah pun ikut. Rupanya dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata kepada Rasulullah? "Ya Rasulullah, ini hamba perempuan milikku. Karena dia lalai sehingga seekor kambingku dimakan serigala. Aku sangat marah. Lalu aku tampar dia. Tapi aku menyesal sekarang ya Rasulullah. Aku ingin memerdekakannya. Aku ingin memerdekakannya. Tolong Tuan pastikan dia ini jariyah, wanita yang beriman ke atau tidak. Sebab yang dimerdekakan mesti orang yang beriman sebagai kafarat. Sebagai denda, hukuman kepada orang yang mendera. Bila dia ingin memerdekakan hambanya mesti beriman. Tolong ya Rasulullah pastikan dia ini beriman atau tidak. Coba dengar. Pertanyaan pertama-tama yang Rasul ajukan. Aina Allah? Aina Allah? Wahai jariyah, di mana Allah? Jariyah jawab, fis sama. Allah di langit. Nabi tanya lagi, man ana? Atau ana man? Aku ni siapa? Atau siapakah aku? Kau kenal tak? Jariyah jawab, anta Rasulullah. Engkau adalah pesuruh Allah. Engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah Rasulullah. Coba dia. Pertanyaan pertama, aina Allah? Di mana Allah? Allahu fis sama. Allah di langit. Man ana? Siapa aku? Engkau Rasulullah. Cukup dengan dua jawaban itu. Apa kata Nabi sambil menoleh majikannya? A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan olehmu majikan, merdekakan olehmu hamba perempuanmu itu jariyah, karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Fa innaha mu'minah. Timbul pertanyaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati wanita jariyah, hamba perempuan tadi mukminah, wanita yang beriman. Ada kaitan tak dengan jawabannya? Di mana Allah? Siapa aku? Ada. Maknanya jawaban Rasulullah mengatakan dia wanita beriman. Maknanya Rasulullah setuju tak dengan jawabannya bahwa Allah di langit? Setuju tak dengan jawaban bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah? Rasulullah setuju tak dengan jawaban jariyah? Jawabnya setuju. Oleh sebab itu, ingin jadi lelaki ke mukmin yang beriman, wanita ke mukminah wanita yang beriman, kita mesti katakan Allah itu di langit, bukan sebagaimana jawaban setengah-setengah orang Allah itu di mana-mana. Nah, dari mana datangnya Ustaz Allah di mana-mana? Ini pandangan khalaf. Ini pandangan. Mereka berpendapat kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan di langit bermakna Allah bertempat. Ini dah mula gunakan akal. Yang sepatutnya tak boleh gunakan akal dalam perkara gaib. Kita dah sebut tadi pada awalnya. Dalam perkara gaib, tentang Allah, perkara gaib, tentang hari akhirat, jangan gunakan akal. Kita dah sebut dah pada awal-awal ceramah tadi. Mereka coba gunakan akal untuk mengatakan, kalau Allah itu di langit, bukankah itu maknanya Allah bertempat?
Bila Allah itu bertempat, bukankah itu bermakna Allah sama dengan makhluk? Ini semua menggunakan akal, menggunakan falsafah yang sepatutnya kita tidak dibenarkan untuk menggunakan akal. Okey, yang mustahak, dua pandangan ini wujud. Cuma persoalannya, make your choice. Nak ikut salaf ke? Yang kita dah sebut banyak tentang siapa itu salaf, yang dijamin akan selamat, merekalah punya pegangan agama yang betul, atau yang khalaf. Tapi Ustaz ingin ingatkan, jangan kafirkan khalaf. Mereka pun ada dalil juga. Cuma dalam memilih, silakan. Up to you. Make your choice. Pilihlah mana yang kamu lebih yakinkan. Jangan saling kafir-mengkafir. Apalagi sampai mengkafirkan orang yang mengatakan Allah di langit. Langit dalam istilah bahasa Arab adalah di atas. Coba lihat dalam bahasa Melayu. Mulut bahagian atas namanya langit-langit. Shilling yang tidak begitu elok. Kalau ada keramaian, bila ada acara pertunangan atau perkahwinan, biasanya ditutup dengan kain yang namanya langit-langit. Oleh sebab itu, langit dalam bahasa Arab maknanya di atas. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Maha mulia, adalah sangat tepat bila dikatakan Allah itu di atas, bukan di bawah. Oleh sebab itu, kita apabila memohon, tak pernah memohon ke sana, ke sana. Kalau Allah di mana-mana, mohonlah dengan tangan begini-begini. Tapi kita tetap ke atas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj ke mana? Ke dasar laut ke? Ke perut bumi ke? Atau ke langit? Disebut lagi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, Sidratul Muntaha, lalu ke atas lagi, ke atas lagi. Itu maksudnya langit. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy, dan arasy itu di langit. Ini penjelasan Ustaz, mudah-mudahan kita dapat faham. Jangan saling berbalah, saling kafir mengkafirkan, saling sesat menyesatkan. No. Semua salaf dan khalaf adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi untuk memilih, kita pilihlah agar mana yang lebih menyelamatkan kita nanti bila berhadapan dengan Allah dan Rasulullah ketika di mahkamah ilahi, di mana hakimnya Allah dan saksinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kira karena Ustaz agak kepayahan menjawab pertanyaan yang tertulis ini, kita cukup padakan sampai di sini dulu.